Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memberikan pembahasan AKM yang saya peroleh dari mengikuti kegiatan guru belajar tentang asesmen kompetensi minimum. Ini pembahasan ya. Oke, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Data saya sudah ada di sini ya. Oke, yang pertama adalah latar belakang, sudah cukup jelas di sini. Jadi kenapa ada asesmen kompetensi minimum? Karena dari hasil PISA itu menunjukkan bahwa siswa Indonesia itu masih 70% di bawah minimum pada tahun 2018, baik dalam bidang matematika maupun sains, sehingga diperlukan suatu reformasi asesmen yang dapat mendorong peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat mengukur peserta didik secara utuh. Kemudian apa pentingnya? Karena pada kecakapan ini pentingnya adalah terkait dengan kecakapan hidup abad 21, maka dibutuhkan kecakapan belajar berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi terhadap masyarakat. Selain itu juga dari asesmen nasional, di situ juga ada survei karakter, maka di situ juga ada peran dari bagaimana profil pelajar Pancasila yang poin-poinnya ada seperti ini. Kemudian ada kompetensi siswa ini, ya dasarnya seperti ini. Tujuan dan manfaat pada prinsipnya adalah untuk memantau mutu pembelajaran. Jadi menunjukkan pada sekolah apa yang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Juga sebagai gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah. Manfaatnya untuk mengatur potret kualitas pembelajaran, dan umpan balik peningkatan kualitas dan dasar penyusunan program untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Ini perbandingan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Sudah jelas ditambahkan di sini ya. Kemudian petunjuk teknisnya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Kemudian pesertanya, ada jadwal pelaksanaannya. Kriterianya seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Kemudian pemeriksaan pelajar acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Kemudian merumuskan soal asesmen nasional itu ada soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ya, jadi AKM itu ada literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca, komponennya ada kontennya, ada dua, teks informasi dan teks fiksi. Ada juga proses kognitif yang dibutuhkan dan konteksnya dikaitkan dengan personalnya, sosial, budaya, dan saintifiknya. Kalau pada SMP itu hanya dua level ya, level kelas 7 dan 8, dan level yang kedua adalah level di kelas 9. Kemudian ini kompetensinya untuk kelas 7 dan 8. Ini juga masih lanjutan. Kemudian ada kompetensi tes fiksi untuk kelas 9, juga ada sendiri ya. Terus kemudian teks informasi untuk kelas 7 dan 8, kompetensinya apa saja. Kelas 9 juga ada sendiri, dan ini bisa didapatkan di pusmenwar.kemdikbud.go.id/AKM. Untuk numerasi, inti berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menggunakan matematika, mengenali dan memahami peran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Komponennya antara ada kontennya, itu ada bilangan, pengukuran geometri, data ketidakpastian, dan aljabar. Juga ada proses kognitifnya, juga ada konteksnya. Di sini juga dibandingkan antara komponen literasi numerasi dan cakupan matematika kurikulum 2013. Kalau pada numerasi ada satu level saja, yaitu hanya level di kelas 8. Kontennya juga sudah ada di situ. Kemudian kompetensinya juga ada untuk kelas 8, jadi dia ada di kelas 8. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi harus mengetahui dulu kompetensi siswanya dasarnya apa. Kemudian kita memilih kasus, dan kita mencoba membuat soal yang berbeda dari satu kasus itu. Nah, tindak lanjutnya, kalau literasi itu ada 4 macam tingkatan ya. Ada intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, ada mahir.
Begitu juga pada numerasi juga perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, ada mahir. Bagaimana perbedaan antara kompetensi dan berbasis konten? Sudah terlihat di sini ya. Jadi masing-masing memiliki spesifikasinya sendiri. Analisa kategori penguasaan kompetensi tidak lanjut pembelajaran, ini masing-masing juga ada sendiri. Jadi kalau intervensi khusus itu apa yang dilakukan, dasar itu apa, cakap itu apa, mahir itu apa. Rekomendasinya pembelajaran itu berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Nah, pada asesmen kompetensi minimum itu ada yang namanya segitiga belajar. Di sini ada asesmen, ada pembelajaran, ada kurikulum, yang di tengah ini adalah mengelilingi. Jadi satu satuan utuh. Kurikulum itu apa? Seperangkat kompetensi yang harus dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Kalau pembelajaran itu serangkaian aktivitasnya, asesmen itu mengumpulkan, menganalisis, melaporkan sejumlah informasi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.